Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dalam video ini dalam rangka belajar daring untuk membahas topik atau tema layanan menjaga hubungan baik dengan teman di masa pandemi COVID-19. Anak-anak sekalian, adapun tujuan layanan pembelajaran kali ini adalah kalian diharapkan dapat menjalin persahabatan yang positif dan menyenangkan di masa pandemi COVID-19. Anak-anak sekalian, sebelum Bapak lanjutkan, mari sama-sama kita perhatikan bagaimana suasana belajar dari rumah ataupun secara global di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa fenomena atau suasana kalian belajar di rumah itu terasa belajar sendirian tanpa ada yang menemani, terasa sepi, sulit memahami materi dari guru, jenuh dan lain sebagainya. Ini berapa persen? Ini mungkin tidak bisa kita hitung kalau tidak kita adakan penelitian. Paling tidak hampir semua di antara kalian ketika masa pandemi COVID-19 ini suasana belajar kalian tidak jauh seperti ini ya. Kemudian bagaimana anak-anak kalau kita perhatikan secara global, ini ada sebuah penelitian dari Jakarta Indotelco, Snap-ins merilis studi global kedua tentang friendship dengan mewawancari 30.000 orang di 16 negara untuk mengetahui bagaimana pandemi COVID-19 dan masalah global yang terjadi telah mempengaruhi pertemanan. Nah, ini hasilnya anak sekalian, paling tidak ada 72% di mana 3/4 sahabat di Indonesia mengatakan bahwa mereka lebih sering menggunakan saluran online untuk berkomunikasi daripada sebelum COVID-19. Kemudian yang mengatakan bahwa komunikasi digital telah membantu teman mempertahankan hubungan mereka berapapun usia mereka, itu mencapai 78%. Ini secara global ya. Kemudian anak sekalian, permasalahan sekarang adalah bagaimana cara menjalin hubungan menjalin hubungan baik dengan teman di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, inilah yang menjadi pembahasan kita kali ini. Bagaimana anak sekalian cara menjalin persahabatan di tengah situasi pandemik ini? Sekurang-kurangnya ada 5. Pertama, kalian ingat tanggal penting teman kalian ya. Misalnya kapan hari ulang tahunnya, kapan kalian pertama berjumpa, atau kapan kalian bisa bersama-sama dengan mereka dalam suasana yang menyenangkan misalnya gitu ya, atau suasana yang kalian gampang ingat yang mengesankan. Jadi diingat-ingat tanggal penting. Kemudian yang kedua, tandai di media sosial ya. Kalian pasti sudah tahu media sosial itu apakah melalui WA atau Facebook atau Instagram, itu kalian sudah tahu. Nah, kalian berikan tanda ya, tandai teman-temanmu itu yang memang kalian rasakan ingin menjalin persahabatan. Nah, cara untuk menandai, kalau kalian tidak bisa melihat di Google bagaimana cara menandai teman-teman kalian di media sosial itu, apa medsos kalian yang kalian miliki. Yang ketiga, kalian jadwalkan menelepon. Jadi kapan ya saya akan telepon teman saya si A, si B, si C. Nah, kalian jadwalkan walaupun suasananya masih situasi pandemik, ya kalian bisa jadwalkan dan telepon temanmu itu kapan, hari ini jam berapa, besok jam berapa, itu silakan. Tentu ada jadwal ya, jadi tidak terus-menerus telepon-teleponan dengan teman-temannya karena kalian ada tugas-tugas belajar yang juga penting. Kemudian yang keempat, hargai perasaan mereka. Jadi maksudnya hargai perasaan mereka ini maksudnya ketika kalian ditelepon begitu ya, temanmu curhat tentang situasi kondisi di rumah, situasi perasaannya baik suka maupun duka misalnya gitu ya. Nah, sekalian hargai perasaan. Jadi kalian
Jangan sampai menutup diri, tidak mau mendengar apa yang temanmu keluh kesahkan, atau bahasanya curhatkan lah ya. Jadi temanmu ini curhat kira-kira begitu, hargai perasaannya. Jangan dicela, bila perlu ya empati terhadap apa yang disampaikan. Kemudian yang kelima adalah beri waktu mereka untuk merespon. Nah ini penting karena tidak selalu kalau kita itu WA misalnya gitu atau SMS itu tidak serta-merta pada saat itu dibalas. Nah kita tidak perlu marah-marah atau emosi kenapa kok tidak cepat dibalas. Tentu kita harus tetap memberi waktu ya. Terserah teman kita kapan sempatnya untuk membalas atau merespon WA kita atau SMS kita atau apapun lah namanya. Ketika kalau kita berhubungan dengan komunikasi dengan teman kita tidak langsung merespon, kita perlu memberi waktu ya. Ini adalah cara menjalinnya, cara menjalin persahabatan kita atau kalian kepada teman-temanmu dimanapun berada di tengah situasi pandemi ini. Jadi 5 cara ini adalah sekalian mudah-mudahan bisa kalian lakukan dalam rangka menjalin persahabatan. Lalu harapan-harapan, tentu harapan Bapak pada kalian semua. Pertama, dalam belajar dari rumah dalam masa pandemik sekarang ini masih terasa pada kalian, mungkin tadi Bapak sebutkan di awal jenuh dan lain sebagainya. Kalian harus tetap semangat belajar demi masa depan yang lebih ceria. Yang kedua, kalian berupaya menjalin komunikasi dengan sesama teman ya, dengan berbagai cara yang Bapak sebutkan tadi. Agar supaya kalian tetap persahabatanmu tidak terasa pudar ya, tidak terasa jauh, tapi kalian tetap jalin persahabatanmu dengan komunikasi ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian berusaha menciptakan suasana persahabatan yang menyenangkan. Dengan demikian, walaupun sekarang masih dalam suasana pandemik, kalian bisa menciptakan suasana persahabatan yang menyenangkan, dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa segera mengangkat pandemik ini dan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik anak-anak sekalian dulu pembelajaran kali ini. Bapak ucapkan terima kasih atas ketekunan dan keseriusan dalam menonton materi video ini. Insya Allah kita jumpa lagi dalam pembelajaran daring selanjutnya. Oh ya, jangan lupa anak-anak sekalian like, share, dan klik tombol subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.